Berkat Bapak Abraham. Wow, siapa yang enggak senang berkat ya? Ada gula, ada semut. Banyak uang, banyak rezeki, banyak berkat. Semua orang dekat. Apakah kita keturunan Bapak Abraham? Kalau Bapak diberkati, kita juga pasti diberkati. Kejadian 22 ayat 16. Kita sama-sama belajar tentang berkat ini dengan pengertian yang lebih dalam, lebih luas. Saya hubungkan dengan khotbah yang sebelumnya tadi jam 8. Saya mencoba mengingat apa yang dikhotbahkan oleh istri saya. Mirip juga, yaitu orang-orang yang diberkati Tuhan. Nuh, karena tepat melakukan perintah Tuhan. Tepat, diangkat Tuhan luar biasa. Siapa lagi? Yusuf, karena hidup takut akan Tuhan, diangkat Tuhan luar biasa juga. Jadi orang kedua raja. Yang terakhir yang saya ingat adalah Simon Petrus, ya. Karena Tuhan yang menyuruh, aku melakukan, nurut juga. Ujung-ujungnya taat, nurut, takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan. Nah, saya coba berusaha mengingat dengan 3 huruf itu khotbah tadi. Nuh, Yusuf, Simon Petrus. Huruf depannya N-Y-S, ya. Saya ingat baca tulisan di kaosnya siapa itu ya. I love N.Y. New York City. Nah, N.Y. City. Ya, N Nuh, Y Yok Yusuf, ya. City itu C ya. Tapi kan ngomongnya kan City, anggap aja S ya, Simon Petrus, ya. Ada wanita desa hebat luar biasa loh. Jangan remehkan wanita desa. Sudah wanita perempuan desa lagi. Saya tidak mengecilkan orang desa loh. Saya juga dari desa kan, desa Ketegan. Ternyata yang menemukan dan yang merintis kota New York itu orang desa loh, bahkan orang Indonesia loh. Jangan sombong. Siapa namanya? City, ya. New York City. Kejadian 22 ayat 16, lupakan, jangan diingat. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Kata Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, yang satu-satunya. Pak, Bu, menyerahkan anak tunggal, anak yang dinanti-nantikan bertahun-tahun, punya anak cuma satu, diminta sama Tuhan. Bagaimana Abraham? Tuhan, timbilin loh, minta lagi, ngasih kok minta lagi, gitu. Atau, ini suara Tuhan atau suara setan ini? Saya ulang lagi, coba saya tes. Abraham, suara Tuhan. Waduh, saya minta peneguhan lagi. Saya minta pernyataan dari pendeta ini, dari nabi ini, dari orang hebat ini, dari orang dekat Tuhan ini. Ini suara Tuhan apa setan ini? Abraham, suara Tuhan. Menyerahkan anak tunggal. Terus ya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Waduh, ini senang ini. Cuma yang tadi itu yang enggak senang, yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang mengerikan, yang menakutkan, yang menggetarkan hati, yang menghancurkan hati. Menyerahkan anak. Ternyata ada sebab musabab Tuhan memberkati. Karena Abraham lebih cinta Tuhan daripada berkat. Abraham lebih cinta Tuhan daripada anak tunggalnya. Apa yang kita cintai hari-hari ini? Yang paling kita cintai hari-hari ini, yang paling kita sayang, yang paling kita eman hari-hari ini. Saya ulang lagi ya pengalaman saya. Saya cinta dengan anak saya nomor 2 dan juga nomor 1. Yang pengalaman yang terbaru lah ya, nomor 2.
berapa kali jatuh dari tempat tidur kan. Aduh. Bukan salah Tuhan loh ya. Salah kami, salah saya kurang betul-betul bisa menjaga, melindungi, hati-hati. Dan yang terakhir nih hampir jatuh lagi. Saya nemani anak saya tidur siang ya. Sore apa? Siang. Saya enggak niat tidur, saya nemani anak saya tidur. Saya sambil dengarkan khotbah, belajar firman Tuhan, khotbah. Ketiduran. Nah ini loh kayak etikus dengan khotbah ketiduran. Saya ngelilir. Saya lihat, loh anak saya enggak ada. Saya lihat ke bawah, seret, loh sudah di dekat kaki saya. Ngelihat HP saya. Jadi anak saya lihat gambarnya, saya dengarkan khotbahnya pakai earphone ya, sambil tidur. Anak saya lihat HP saya, nonton khotbah itu. Oh Tuhan, untung kurang berapa senti sudah gelondong lagi di tempat tidur. Sumama gelondong luka atau patah tulang atau katakan begitu buruknya ya. Salahku, salah saya. Itu kan aduh rasanya gimana. Ini bukan salah saya, bukan perbuatan saya, tapi Tuhan minta anak tunggal. Saya masih punya 2 anak kan. Anak tunggal. Dan kita baca ayat-ayat sebelumnya itu perjalanan untuk mempersembahkan anak tunggalnya di atas gunung itu perjalanan 3 hari. Apa yang kita lakukan 3 hari dalam perjalanan sambil ngobrol, sambil guyon, sambil bapaknya tahu ini anak mau dipersembahkan. Apa jawaban seorang bapak? Anak tanya, mana dombanya, mana kambingnya, mana korban yang mau dipersembahkan kepada Tuhan? Mana? Apa jawaban bapak? Masa jawab, ya kamu Sak, ya kamu Nak, gitu. Nangis. Sehari berapa kali, selama 3 hari berapa kali ngasah pisau untuk ngasah anak, untuk misau anaknya sendiri, untuk motong anaknya sendiri. Ini penjelasan yang luas ya, yang sulit, agak sulit ini ya. Bagaimana Tuhan kok minta anak tunggalnya Abraham untuk dipersembahkan? Kok seperti berhala-berhala yang lain? Anak dikorbankan, anak dibakar untuk persembahan korban. Ini ratusan ribuan tahun dengan kita ya, sulit dimengerti. Intinya kita bisa tangkap bahwa kita ini penyembah Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan. Lebih cinta Tuhan atau cinta anak? Lebih cinta Tuhan atau lebih cinta uang? Lebih cinta anak atau lebih cinta harta yang kita cintai? Oh, anak muda yang belum menikah belum tahu rasanya itu ya, hubungan bapak, ibu sama anak ya. Pacar lah yang kita cintai, pacar. Bagaimana? Kalau itu tiba-tiba enggak ada, tiba-tiba meninggalkan kita, tiba-tiba memutuskan kita, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan meninggal. Apa enggak hancur itu perbandingannya ya, persamaannya. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Apa yang kita tabur kita tuai. Jangan cuma mau nabur. Jangan cuma mau nuai, tidak pernah nabur. Tapi motivasi loh ya, motivasi ya. Oh aku beri ini supaya aku diberkati Tuhan. Aku pemberi ini supaya diberi. Aku memberi 10.000 supaya dapat 10 juta. Oh kayak judi rohani, judi orang Kristen lah. Motivasi, enggak ya. Nggak apa-apa ya, terus terang saya puji istri saya ya. Nggak salah Tuhan memberkati istri saya. Masih melarat di Rambi Puji Jember itu sudah korban sama Tuhan luar biasa. Demi memberi uang kolekte, nggak naik angkot, nggak naik bemo, jalan kaki. Memperhatikan ibu-ibu janda, memperhatikan anak sekolah minggu, membelikan kue, susu, minuman.
Apa yang bisa diberi. Karunia memberinya luar biasa, nggak salah diberkati Tuhan. Tangan kanannya bos perusahaan tembakau di Jember, megang akuntansi perusahaan, ngerti pajak, kerjasama dengan tukang pajak Jakarta. Oh, kok gak enak ya tukang pajak ya, ahli pajak. Tinggalkan pekerjaan, jadi istri wakil gembala dulu. Oh, enggak gampang loh. Ayo, cinta kerjaan, cinta uang, atau cinta Tuhan yang panggil. Coba lihat 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Saya enggak tahu hari ini Tuhan mau minta apa sama saudara. Termasuk ini anak muda. Enggak apa-apa ini saya ulang lagi. Dosa apa yang mengikat saudara? Aku enggak bisa. Ini aku ketagihan, kecanduan ini dosa ini. Aku tidak bisa hidup kalau nggak melakukan dosa ini. Loh, itu bisa, itu yang terbaik. Itu satu-satunya bisa juga. Tuhan minta lepas. Satu Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ini perlu kita pahami, perlu kita ingat ya. Kalau Tuhan minta untuk gampangnya memberi itu, untuk gampangnya taat itu, kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa kok. Semua milik Tuhan kok. Jujur sebenarnya kita nggak memberi Tuhan, kita nggak nyumbang Tuhan, kita nggak membantu Tuhan. Semua dari Tuhan kok. Ini mempermudah kita untuk memberi dan mengembalikan apa yang Tuhan punya. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Hidup ini sederhana, mudah, nggak gampang membuat kita stres, depresi kok. Kalau kita sederhana, cukup. Mencukupkan dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kita, yang Tuhan izinkan kita punya, kita pegang, kita rasakan, kita nikmati. Nggak usah aneh-aneh lah. Kalau Tuhan tambah-tambahi, ya puji Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, kan gitu. Makan, pakai baju, cukuplah. Tinggal, tempat tinggal nggak panasan, nggak kehujanan, cukuplah. Kalau anak Tuhan, kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita tahu harga, nilai hidup kita berharga, bernilai, nyawa Tuhan Yesus, kita nggak aneh-aneh kok. Kita nggak gengsi-gengsian, kita nggak malu-malu. Aduh, aku nggak dihargai itu orang kalau pakaianku nggak bagus. Aku nggak dihormati orang kalau pakai mobilku nggak mewah. Aku kan dihina orang kalau naik becak, naik sepeda, jalan kaki. Enggak. Harga hidup kita, nilai kita nggak ditentukan oleh apa yang kita pegang, apa yang kita punya, apa yang kita pakai, apa yang kita naiki. Orang kalau sudah merasa berharga hidupnya, nggak aneh-aneh lah, nggak neko-neko, nggak berusaha macem-macem, ngeden-ngeden, ngotot-ngotot. Bukan berarti ngajari malas loh, enggak ya, rajin. Tapi enggak sampai banteng tulang, banteng pintu. Apalagi sampai banteng istri. Aduh, gara-gara duit. Lupa istri, lupa anak, lupa sembahyang dan seterusnya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Orang Kristen boleh kaya enggak? Menjadi berkat bagi banyak orang kan? Bukan untuk diri sendiri. Tapi kalau pikirannya kaya, duit, menyembah duit, nah itu yang salah. Terjerat ke dalam pencobaan, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Sampai jual diri, sampai korupsi, sampai menginjak teman sendiri, memfitnah teman sendiri. Demi uang, demi kedudukan jabatan. Berbagai-bagai nafsu
yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Katanya, saya belum pernah menghitung nih, di Alkitab ini kata-kata yang berhubungan dengan uang, dengan harta, duit itu lebih banyak daripada bicara soal hidup kudus, bicara soal bait Allah, bicara soal ibadah, memuji, menyembah Tuhan, bicara soal apalagi berbakti, berbicara soal, berarti kan dapat dikatakan saingannya Tuhan nomor 2 itu uang. Ketika miskin, hitung-hitung gaji, waduh, perpuluhan 20.000, harus memberi Tuhan 20.000, besar. Eman. Ketika gaji 50 juta, mengembalikan milik Tuhan 5 juta. Aduh, 5 juta eman, beli keropok ini dapat banyak ini. Loh, sama-sama emannya. 20.000 eman, 5 juta eman. Kalau kita belajar kelompok-kelompok lain, orang-orang lain, agama-agama zaman dulu, memberi, menolong, menabur, berkorban, nyumbang, beramal supaya selamat. Loh, kalau kita bagaimana? Bukankah kita berbeda? Memberi, menolong, memberkati, nyumbang, nabur karena sudah selamat, kan beda. Berarti kan gairahnya, semangatnya, sukacitanya kan lain toh. Motivasinya pasti kan harusnya lain. Saudara memberi, mengembalikan milik Tuhan karena selamat, karena sudah selamat, atau supaya selamat? Yang betul kan karena sudah selamat. Kita melakukan ini dan itu karena Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah menyediakan berkat, karena Tuhan sudah memelihara, karena Tuhan sudah melindungi, karena Tuhan sudah. Matius 25 ayat 40. Ya, berkat Bapak Abraham. Karena Tuhan Yesus Kristus kita dicangkokkan jadi keturunan Bapak Abraham. Semua yang terbaik termasuk berkat-berkat. Apa sajalah berkat itu, macam-macam. Karunia pemberian hadiah dari Tuhan, hikmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, termasuk uang, termasuk kebahagiaan, kesehatan, itu kan berkat. Makanan, berkat. Luas ya berkat ya. Jangan hanya bicara soal uang saja. Kita jujur, sebaiknya, seharusnya pikiran kita bukan lagi mengejar berkat, mengejar uang, tapi dikejar-kejar berkat, dikejar-kejar uang, dikejar rezeki. Atau lebih hebat lagi, sadar bahwa kita ini sudah di dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan sudah di dalam kita, karena Tuhan di dalam kita. Bukankah Tuhan sumber berkat? Mana yang lebih penting, berkatnya atau Tuhannya? Mana yang lebih penting, dompet papa atau papanya? Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Diulang lagi ya firman Tuhan ini. Beberapa kali dikhotbahkan di tempat ini. Ini loh ciri-ciri orang yang dalam berkat Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang sadar bahwa Tuhan sudah memberkati. Bukan lagi, Tuhan ayo berkati aku, Tuhan kapan berkati aku? Ya boleh, anak minta bapak boleh, tapi enggak terus itu tiap hari, minta terus tiap hari. Tapi ini loh, hobinya, sukacitanya justru mencari,
meneliti, memperhatikan mana, siapa yang harus aku berkati, siapa yang harus aku beri, bahkan yang paling hina. Nah, dari sini ya, sebagian orang itu memberi kepada yang kaya supaya dibales. Memberi ada tujuannya. Ada udang di balik rempeyek. Saudara kok enggak tertawa sih? Saya sudah berusaha melucu. Nah, terima kasih. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Rela, sama-sama katakan rela. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan, Pak Pendeta, saya ini mau memberi tapi saya tidak punya. Ya sudah, tidak apa-apa, doa aja. Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati, untuk memberi, untuk menolong kok. Jangan memaksakan diri. Silas, aku utang, Silas. Aku mau membantu Satrio, kasihan. Mau membantu, utang. Jangan. Berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita rindu menolong, memberi, rindu memberi. Itu Tuhan sudah memberkati kerinduan kita kok. Hati-hati, jangan motivasi lain supaya dipuji. Oh hebat loh ya, suka memberi, hebat. Jangan. Kalau memberi tangan kanan, jangan tahu tangan kiri. Kalau memberi tangan kanan, jangan tahu tangan istri. Suami kalau memberi jangan diberitahukan kepada istri. Oh enggak ya, enggak. Loh betul Pak Pendeta. Tangan kiri aja enggak boleh tahu, apalagi tangan istri. Oh jangan, suami istri itu satu. Teman pewaris kerajaan Allah. Teman sepadan, kepala dan tubuh satu, harus tahu dong. Harus terbuka, harus jujur tahu suami istri. Ya. Ya nyinggung sedikit soal suami istri ya. Memberi orang tua, memberi saudara, memberi teman harus runding, harus tahu suami istri, jangan sembunyi-sembunyi ya. Yang terakhir, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iya. Kalau cinta, tidak usah disuruh-suruh memberi itu ya. Bahkan berusaha itu loh. Pemuda-pemudi yang pacaran, kamu jangan minta lebih daripada 10% gajiku ya. Jangan, awas kamu. Tak putus kamu. Gitu, cinta gitu. Justru cari tahu apa yang menjadi kesukaannya, kebutuhannya. Itu kan gitu cinta. Ayo kita koreksi. Bagaimana cinta kita sama pacar, cinta kita sama keluarga, sama pasangan kita. Ayo, apa luntur cintanya? Bagaimana cinta kita sama Tuhan? Sekali lagi ya, padahal kita tidak memberi Tuhan loh. Padahal yang kita kembalikan kepada Tuhan itu semua dari Tuhan loh. Masa Tuhan itu seperti bapak yang ingin anaknya melarat, soro, menderita gitu? Enggak, dia lebih baik daripada bapak kita. Bapak yang di dunia aja ingin melihat anaknya bahagia, senang kok, berhasil, sukses kok. Nak, enggak apa-apa, papa becak, enggak apa-apa. Sepenting kamu jadi dokter, nak. Kan gitu bapak itu. Kalau seumpama terjadi, sepertinya bapak itu membuat kita sengsara. Itu ujian. Tuhan mau angkat kita ke level yang lebih tinggi.
Tuhan ingin mempermuliakan kita, membanggakan kita di depan banyak orang. Ini hambaku, anakku yang lebih cinta aku daripada segala-galanya. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mau memberi, mau menabur, mau mengembalikan milik Tuhan, mau memberikan apa yang Tuhan minta. Kalau saya boleh ingat-ingat anak yang bernama Ishak. Pak, mungkin itu bukan suara Tuhan, Pak. Coba tanya lagi sama Tuhan, Pak. Abraham, nak itu suara Tuhan, nak. Coba, Pak. Ayo bapak-bapak, bagaimana? 3 hari ngobrol sama anak tentang korbannya mana? Ayo. Dan sampai hari terakhir, hari hanya, waktunya. Sampai anak itu tahu kalau yang dikorbankan adalah dirinya sendiri. Sik Tuhan, tak susun lagi batunya. Sudah rapi, dibongkar lagi, disusun lagi. Siapa tahu Tuhan berubah perintahnya. Disusun lagi. Kok saya tidak ada perubahan perintah? Jujur ya, secara manusia kita ingin ngulur waktu, tidak segera taat. Karena sakit memang, segera taat itu sakit. Segera bertobat itu sakit. Segera berubah itu sakit. Tidak gampang merubah kebiasaan kita yang bertahun-tahun. Terbiasa onani, terbiasa masturbasi, terbiasa selingkuh, terbiasa berzina, terbiasa merokok. Tidak gampang berubah. Biasa manggil Pak, manggil Om, suruh manggil komandan aja susah kok. Apalagi merubah tabiat kebiasaan buruk kita. Makanya bertobat itu mujizat. Saya berdoa kita semua di sini, khususnya bapak-bapak, pria-pria, suami-suami, adalah pria Kristus yang luar biasa. Pria yang terkenal dengan ketaatannya kepada Tuhan. Sekali lagi, masalah terbesar kita adalah bukan pandemi, musibah, sakit, penyakit, kemiskinan, kebodohan, bukan. Itu semua gampang Tuhan pulihkan. Masalah terbesar kita kalau nggak nurut sama Tuhan, nggak cinta Tuhan lebih daripada segala-galanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau Tuhan, bukan manusia. Tapi Engkau pernah jadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Keluar biasaan kehebatanmu, Engkau taat sampai mati demi melakukan kehendak Bapa. Kami mau Tuhan, mau cinta Tuhan, menghormati Tuhan lebih daripada segala-galanya. Tuhan, Engkau sumber berkat kami. Terima kasih, Engkau di dalam kami. Engkau mau masuk dalam hati kami yang kotor, yang najis, yang penuh dengan kejahatan, kenajisan, penuh dengan dosa. Engkau mencintai kami orang-orang berdosa, supaya kami bertobat,
supaya Engkau Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, Tuhan sucikan. Engkau ubah status kami menjadi orang benar, menjadi orang kudus. Oh Tuhan, terima kasih. Itu lebih daripada uang dolar, uang euro, lebih daripada emas, intan, permata, berlian. Tuhan, Engkau segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Tuhan, kami punya segala-galanya. Terima kasih. Kami mau lebih banyak bersyukur, pasrah dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan sangat memberkati kami. Bahkan Tuhan memberikan nyawa untuk kami, menebus hidup kami, untuk mengampuni segala dosa kami. Terima kasih. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan sukacita, dengan damai sejahtera surgawi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami pulang dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, anugerah kasih karunia Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, bersyukur dan percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.